Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Lestari dengan NIM C1C022124. Di sini saya sebagai salah satu mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Jambi akan mempresentasikan mengenai akad salam dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI. Ini saya akan membahas mengenai pengertian akad salam. Nah, akad salam itu adalah bentuk dari jual beli. Jual beli salam adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilaksanakan ketika akad berlangsung dan penyerahan barang dilaksanakan di akhir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam menggunakan akad salam, hendaknya menyebutkan sifat-sifat objek jual beli salam yang mungkin bisa dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang bisa ditakar, ditimbang maupun diukur. Disebutkan juga jenisnya dan semua identitas yang melekat pada barang yang dipertukarkan yang menyangkut kualitas barang tersebut. Lalu yang kedua yaitu jenis akad salam. Jenis akad salam dibagi menjadi dua, yaitu akad salam biasa dan akad salam paralel. Yang pertama, akad salam biasa adalah pembelian barang yang pembayarannya dilunasi di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan kemudian hari. Akad salam ini digunakan untuk memfasilitasi pembelian suatu barang. Contohnya seperti biasanya barang hasil pertanian yang memerlukan waktu untuk memproduksinya. Lalu berbeda dengan akad salam paralel, merupakan sebuah kontrak yang terdiri dari dua kontrak yang berbeda dari independen. Yang pertama, bank adalah pembeli dan yang kedua bank sebagai penjual. Nah, yang kedua, kontrak tersebut tidak dapat dilihat dan tidak boleh bergantung pada yang lain. Jika bank syariah bertindak sebagai penjual, kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan jika bank syariah bertindak sebagai penjual, kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan pembeli. Lalu materi yang selanjutnya yaitu landasan hukum akad salam. Nah, yang pertama yaitu dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah secara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar." Surah Al-Baqarah ayat 282. Yang kedua yaitu hadis jual beli salam. Nah, di sini Abbas menyatakan bahwa ketika Rasul datang ke Madinah, penduduk Madinah melakukan jual beli salam pada buah-buahan untuk jangka 1 tahun atau 2 tahun. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, siapa yang melakukan salam hendaknya melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai batas waktu tertentu. Lalu yang ketiga yaitu ijma. Nah, kesepakatan ulama atau yang biasa disebut dengan ijma akan bolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Muzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan karena terdapat kebutuhan dan keperluan yang memudahkan urusan manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan ataupun perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan. Maka jual beli salam diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Nah, ketentuan ijma ini secara jelas memberikan legalisasi praktik pembiayaan jual beli salam. Adapun rukun dan syarat akad salam yaitu yang pertama, rukun jual beli salam ada 5, yaitu muslam atau pembeli adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang. Yang kedua yaitu adanya muslam ilaih atau penjual adalah pihak yang memasok barang pesanan. Yang ketiga adalah modal atau uang, ada pula yang menyebutnya dengan harga atau saman. Nah, yang ketiga muslah fi'ih adalah barang yang diperjualbelikan, dan yang terakhir adalah syigat adalah ijab dan qabul.
Selanjutnya yaitu syarat-syarat salam. Nah, syarat-syarat salam adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu uang hendaknya dibayar di tempat akad, yang berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu. Nah, yang kedua, barangnya menjadi hutang bagi si penjual. Yang ketiga, barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan, berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada. Nah, selanjutnya, barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran dan timbangan. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Yang terakhir yaitu disebutkan pula tempat menerimanya. Materi selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi sesuai dengan PSAK nomor 103. Nah, PSAK 103 mengalami perubahan pada tanggal 6 Januari 2016 terkait definisi nilai wajar yang disesuaikan dengan PSAK 68, yaitu mengenai pengukuran nilai wajar. Nah, perubahan ini berlaku efektif pada 1 Januari 2017 secara retrospektif. Adapun akuntansi untuk penjual, kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha sebesar modal usaha salam yang diterima. Kewajiban salam dihentikan pengakuannya pada saat penyerahan barang pada pembeli. Penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam. Adapun akuntansi untuk pembeli, piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Nah, pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam. Denda yang diterima oleh pembeli diakui sebagai dana kebijakan. Baiklah, selanjutnya yaitu ilustrasi kasus akad salam. Contohnya yaitu misalkan tanggal 2 April 2015 Bank Berkas Syariah menyerahkan modal salam sebesar 80 juta kepada KUD Petani Mandiri untuk pemesanan beras jenis beras putih pandan wangi sebanyak 5 ton. Nah, jurnalnya pada saat menyerahkan barang tersebut yaitu piutang salam pada kas sebesar 80 juta. Nah, barang pesanan yang diterima atau diakui sebagai persediaan. Pada saat penerimaan barang diakui dan diukur sebagai berikut. Yang pertama, jika barang sesuai dengan akad, maka dinilai sesuai dengan nilai yang disepakati. Contohnya, pada tanggal 28 Mei 2015, berdasarkan kesepakatan, Bank Berkas Syariah menerima barang salam dari KUD Petani Mandiri senilai 80 juta. Adapun jurnalnya pada saat itu yaitu persediaan barang salam pada piutang salam sebesar 80 juta. Lalu yang B, jika barang pesanan berbeda kualitasnya, maka yang pertama yaitu barang pesanan yang diterima dinilai sesuai dengan nilai akad. Jika wajar dari barang pesanan diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad. Contohnya pada tanggal 28 Mei 2015 berdasarkan kesepakatan, Bank Berkas Syariah menerima barang salam dari KUD Petani Mandiri senilai 90 juta. Lalu jurnalnya yaitu persediaan barang salam pada piutang sebesar barang persediaannya 90 juta dan piutangnya itu 80 juta. Lalu yang kedua yaitu barang pesanan yang diterima dinilai diukur sesuai dengan nilai wajar pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian. Jika nilai wajar dari barang pesanan yang diterima lebih rendah dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad. Nah, contohnya tanggal 28 Mei 2015 berdasarkan kesepakatan Bank Berkas Syariah menerima barang salam dari KUD Petani Mandiri senilai 70 juta. Maka jurnalnya pada tanggal 28 Mei 2015 yaitu persediaan barang salam sebesar 70 juta, beban kerugian salam sebesar 10 juta dan pada piutang salam sebesar 80 juta. Nah, yang pertama tadi persediaan barang 90 juta, piutang salam 80 juta dan selisihnya sebesar 10 juta. Maka itulah tadi kasus yang dapat saya sampaikan dan materi yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat kepada
yang mendengarkan atau membaca materi saya. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.